Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa kembali dengan Dapur Mama Jani. Apa kabarnya teman-teman semua? Bunda-bunda yang cantik-cantik dan teman-teman yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kelimpahan rezeki tentunya, amin ya robbal alamin. Nah, kali ini Dapur Mama Jani akan membagikan resep cara membuat lontong oncom ya. Jadi lontong oncom ini merupakan lontong khas Bandung yang sekarang sudah jarang ya kalau di daerah luar Bandung, tapi kalau di Bandung masih banyak ya yang jualan lontong oncom. Dan lontong ini bisa dibawa untuk traveling ya, karena awet, ini 2 hari tidak basi. Nah, ikuti videonya bagaimana resep dan tipsnya biar tidak cepat basi. Bahan-bahannya terdiri dari tentu saja beras ya. Untuk membuat lontong ini sebanyak 1 kilo berasnya. Kemudian garam ini 1 sendok teh muncung. Daun salam 4 lembar, ini untuk berasnya ya. Kemudian oncom. Nah, ini saya oncomnya pakai oncom Bandung khusus ya. Jadi oncom Bandung saya pakai. Tapi sekarang kan di luar Bandung juga sudah mudah ya, saya rasa. Ada di supermarket juga ya yang khusus oncom Bandung, atau di pasar tradisional juga kadang ada penjual yang menjajakan oncom Bandung ya. Ini 1 papan ya, 1 papan atau 1 kotak begini. Kemudian bumbunya terdiri dari bawang merah 4 siung, bawang putih 3 siung, ini pecah ya karena kecil-kecil. Ini kalau yang besar 3 siung. Kemudian kencur, nah ini kencurnya agak banyak karena ciri khas dari oncom isian lontong Bandung ini harus kerasa banget kencurnya. Ini kencurnya 20 gram. Kemudian cabai rawit, karena saya tidak terlalu suka pedas. Cabai rawitnya saya pakai yang hijau dan merah ya. Yang hijaunya lebih banyak karena tidak terlalu pedas. Ini 5 buah. Cabai rawit merahnya 2 buah. Kemudian garam setengah sendok teh, kaldu bubuk setengah sendok teh, dan gula pasirnya setengah sendok teh. Ini kalau kurang bisa ditambahkan, nanti kita tes rasa ya Bunda. Kemudian daun pisang. Nah, ini daun pisang secukupnya. Ini daun pisangnya sudah dilemaskan ya. Dan air ya, air 1300 ml atau 2 ruas jari ya. Nanti kita ukur sebanyak 2 ruas jari. Nah, selanjutnya beras ini sudah dicuci, masukkan ke dalam apa ini namanya, panci ya, ke dalam panci atau kuali atau wajan, bolehlah sejenisnya ya Bunda. Nah, ini kita ukur 2 ruas jari ya. Kalau menanak nasi kan 1 ruas jari. Nah, ini karena untuk lontong, jadi harus agak lemas sedikit, tapi tidak terlalu lembek ya. Kalau lembek nanti kurang bagus hasilnya. Nah, ini 2 jari kurang. 2 ruas jari, bukan jari. Nah, ini kemudian kita masukkan garamnya yang 1 sendok ya, ini biar berasa, jadi tidak terlalu adem ya rasanya. Nah, ini dikasih daun salam, kemudian kita nyalakan kompornya. Nah, ini kita aron, kita masak ya sampai airnya habis Bunda. Nah, ini berasnya Bunda, tergantung jenis berasnya ya. Kalau jenis beras yang mekar
Kan ada jenis beras mekar itu 2 ruas jari telunjuk lebih. Tapi kalau berasnya yang pulen ya biasanya kurang mekar itu 2 ruas jari telunjuk ya. Jadi sesuaikan saja dengan beras yang dipakai. Selanjutnya sambil menunggu beras mendidih ya dan asat airnya, kita ulek dulu bumbunya. Ini untuk pemakaian cabai rawit. Kalau yang suka pedas boleh ditambahkan ya sebanyak-banyaknya. Karena kan ini ciri khas dari lontong oncom ini rasanya pedas ya. Tapi kalau saya tidak terlalu suka pedas, makanya dikurangi cabai rawitnya. Diulek ya. Jangan di blender ya Bunda, karena ini jangan halus sekali. Justru enaknya tuh tidak terlalu halus banget ya, jadi masih ada kerasa rasa kencurnya. Nah ini sudah cukup segini ya, tidak terlalu halus. Ini akan saya sisihkan dulu. Selanjutnya masih dicobek yang sama ya, ini bekas mengulek bumbu, tidak usah dicuci dulu. Nah ini kita ulek juga oncomnya, ini sudah dibelah ya. Ini lihat cirinya oncom Bandung ini bertabur kacang ya. Jadi itulah yang membuat oncom Bandung itu enak ya, bertabur kacang. Nah ini kita ulek ya, dicobek yang tadi. Nah ini diaduk-aduk, nih ini sudah asat airnya. Sudah cukup ya. Ini kita selanjutnya matikan kompornya. Kemudian kita tutup ya. Ini sebentar, paling 10 menit ya, biar tandek, biar berkembang ya. Jadi nasinya biar mateng ya. Nah begini kita biarkan dulu 10 menit. Oncomnya diulek. Jangan di blender ya Bunda, kalau di blender kayak bubur nanti. Jadi tidak ada tekstur kacangnya ya. Biasanya kacangnya kerasa ya, jadi tidak seperti di blender, tapi cukup diulek saja. Nanti butiran-butiran kacangnya kan, nah seperti ini. Butiran-butiran kacangnya nanti kerasa. Nah cukup segini ya Bunda. Nah ini kacang-kacangnya masih terlihat ya. Jadi jangan sampai halus, cukup. Nah ini sudah 10 menit Bunda. Nih jadi sudah mekar ya, sudah airnya sudah asat ya, jadi tidak ada air. Nah ini selagi masih hangat begini, kita tumbuk-tumbuk ya pakai ulekan. Nah selanjutnya ini kita tumbuk pakai ulekan. Ulekannya memakai plastik ya. Ini biar teksturnya lebih halus, lebih lembut. Jadi selagi panas ya, ini masih panas. Nah ini sudah cukup ya, cukup lembut. Segini Bunda. Nah ini sudah cukup lembut ya. Panaskan wajan, beri minyak secukupnya, kita tumis dulu ya bahannya yang sudah diulek tadi. Nah ini diaduk ya, kemudian kita masukkan oncom yang sudah diulek kasar.
Kemudian kita kasih bumbu, bawang semak, garam, kaldu bubuk, dan gula pasir. Kita aduk ya. Nah, ini digoreng ya, terus sampai agak kering ya oncomnya. Tidak boleh memakai air ya, jangan ada unsur air. Nah, ini yang membuat oncomnya bagus nanti untuk isian lontong. Jadi lontongnya awet, tidak cepat basi. Salah satunya oncomnya dimasak tanpa air ya. Jadi ini sampai agak kering ya. Dan nanti ada tips lagi bagaimana biar lontongnya tahan lama, tidak cepat basi ya. 2 hari juga masih bagus ya, tidak basi. Ikuti terus ya Bunda. Dan jangan lupa yang belum subscribe, di-subscribe dulu. Kemudian notifikasinya diaktifkan ya, loncengnya, biar tidak ketinggalan resep-resep dari dapur Mama Jani. Jangan lupa dicicip rasa ya Bunda, kalau kurang garam atau kurang gula. Nah, kita cicip dulu. Sudah pas ya, enak, gurih ini. Bumbunya sudah pas. Tidak perlu ada penambahan lagi, tapi kembali lagi tergantung selera ya Bunda. Sudah cukup, sudah mantap, enak. Ini sebentar lagi ya, agak keringan dikit, kita angkat. Nah, ini sudah cukup ya. Sudah cukup kering ya. Jadi kita matikan saja kompornya. Saatnya kita membungkus lontong oncom ini ya. Hamparkan daun, ini daunnya sudah dilemaskan ya. Jadi terlalu ini ya, karena udah 2 hari ini persiapannya, tapi tidak apa-apa kan, nanti juga berubah warna ya daunnya kalau kita rebus. Nah, lapisi 2. Kemudian kita ambil 1 centong nasi atau sesuai selera besar kecilnya ya, segini cukup. Nah, segini cukup. Kemudian kita lebarkan, kita pipihkan. Kita pipihkan dulu. Nah, seperti ini kira-kira. Kemudian kita beri isian oncom 1 sendok atau setengah sendok bisa. Nah, ini disebar ya. Nah, disebar. Jadi setiap gigitan ada oncom di dalamnya. Jadi jangan hanya di tengah-tengah ya Bunda. Nah, disebar gini ya oncomnya. Cukup setengah sendok atau 1 sendok. Kemudian kita tutup. Nah, kita tutup begini. Ujungnya kita tutup. Boleh kita tekan-tekan dulu biar lebih rapi. Nah, setelah begini kita gulung dilipat ya ke dalam daunnya. Nah, ini tidak perlu memakai semat, karena kalau ciri khas lontong oncom ini ya, ciri khas Bandung, tidak memakai semat ya, tetapi cukup begini saja, ditekuk, dilipat 1, kemudian tekuk ke belakang. Nah, ini juga sama ya, ditekuk 1 kemudian dilipat ke belakang. Nah, cukup praktis ya, cukup begini saja. Nah, sekali lagi ya. Segini cukup. Kalau kurang bisa ditambahkan ya. Tergantung selera saja. Kalau
Kalau ingin yang lebih besar biar kenyang ya ditambahkan ya. Nah ini disebar kembali 1 sendok atau setengah sendok ya. Rapihkan. Nah, kita rapihkan dulu ya bentuknya biar bulat panjang. Kemudian gulung kembali. Nah, ujungnya kita lipat saja begini ya. Lontong khas Bandung, lontong oncom khas Bandung begini ya. Jadi tidak usah memakai semat. Nah, selanjutnya saya akan membungkus ya, karena ini masih banyak. Nah, ini mau saya kukus ya. Airnya sudah mendidih, sudah masuk sebagian. Ini jadi 34 ya. 34 lontong. Nih, ini ditampah ya, masih banyak. Kita kukus. Nah, ini semuanya sudah masuk, kita tutup. Jadi dari mulai air mendidih ya Bunda, dimasukkannya. Nah, ini kita kukus selama 1 jam ya, biar tanda, biar lepas. Jadi ini rahasia awetnya itu. Jadi harus lepas ya, harus tanda. Jadi harus dikukus selama 1 jam. Sebetulnya 20 menit, 30 menit juga sudah matang. Tapi kita menginginkan lontong yang awet ya, ini tahan berhari-hari ya, insya Allah. Nah, ini kita tunggu 1 jam dari sekarang. Nah, ini sudah 1 jam persis ya Bunda. Ini akan saya angkat dan saya matikan saja kompornya. Nah, selanjutnya kita angkat ya, kita simpan di tempat yang berlubang seperti ini atau ditampah ya. Nah, posisinya harus berdiri ya, harus berdiri Bunda, biar tiris, biar airnya turun ke bawah ya. Jadi nanti hasilnya bagus, kering ya, tidak basah, tidak berbasah. Oh, banyak banget nih, jadi 34. Kalau dijual nih rata-rata 2000-an, kalau sebesar gini ya 1500. Itu di bawah ini orang jual. Nah, posisinya berdiri begini. Nah, ini dia sudah jadi lontong oncomnya. Ini Bunda, 1 kilo jadi 32 buah ya, lumayan banyak ini. Kalau dijual juga masih untung besar ya, modalnya tidak segitu. Tidak sebanyak ini modalnya ya. Kalau kita jual 2000 ya satu, atau 1500 juga ini sudah untung ya, untung banyak. Dan ini tipsnya sekali lagi, biar awet. Ini tahan 2 hari. Isian oncomnya tidak boleh mentah, tidak seperti untuk membuat comro ya. Kalau comro kan oncomnya mentah, ini harus dimasak dulu sampai matang, agak kering ya. Jadi untuk menghindari basi. Kemudian dikukus
lontongnya selama 1 jam. Jadi ini betul-betul tandek, betul-betul lepas ya, mateng sempurna. Baik Bunda, akan saya buka, coba satu ya. Ini. Nah ini saya belah ya. Nih oncomnya penampakannya seperti ini masih hangat ya, belum saya makan. Terima kasih Bunda yang telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komennya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.